warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Arfanian LAM. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih gugatan perbuatan melawan hukum itu ya. Jadi ada kasus yang menarik ya. Ngomong-ngomong di sini hujan ya. Jadi kasus menariknya adalah 10 advokat ya. Jadi ini menggugat Womenkumham ya, Wakil Menteri Hukum dan HAM waktu itu dijabat oleh Profesor Denny Indrayana SH ya. Jadi kejadiannya sekitar pada tahun 2012 ya. Jadi ini adalah uh, kasus yang menarik untuk dijadikan pelajaran kita ya. Oke ya, langsung saja. Ini duduk perkaranya ya. Jadi duduk perkaranya dulu zaman-zamannya Twitter ya. Twitter sangat ya. Sekarang ada Instagram ya dulu. Dulu Twitter ya, dulu Twitter. Facebook ya, Twitter, Facebook. Ini untuk perkaranya sedangnya ada 4 kicauan ya, @Denny Indrayana di Twitternya, Twitter beliau ya, yang berisi pernyataan tersebut yang dirilis pada pukul 9 sampai pukul 10.30 Sabtu 18 Agustus 2012 ya. Pertama saya pernah advokat ya, beliau itu memang backgroundnya adalah advokat sebelumnya ya, sebelum menjadi akademisi, kemudian akademisi menjadi pejabat ya. Menolak klien kasus korupsi sudah sewajarnya advokat koruptor adalah koruptor. Jadi ada hashtag ya, jadi advokat koruptor adalah koruptor, penerima bayaran dari hasil korupsi ya. Kemudian yang kedua, banyak kok advokat hebat yang menolak kasus korupsi. Kemudian ketiga, advokat koruptor adalah koruptor ya, penerima bayaran dari hasil korupsi. Itu aspeknya ya. Kemudian ketiga, TSK tersangka ya. Tersangka korupsi sudah dapat diduga salahnya dari pilihan figur advokatnya ya. Kemudian advokat koruptor adalah koruptor penerima bayaran dari hasil korupsi. Keempat, tidak sulit identifikasi advokat kotor yang hanya jagoan bayar hakim. Advokat koruptor adalah koruptor penerima bayaran dari hasil korupsi ya. Jadi dulu itu juga belum terlalu lumrah menggunakan kata oknum ya. Jadi ya kalau ada jaksa korupsi, advokat korupsi ya advokat korupsi gitu ya. Kemudian jaksa korupsi, polisi korupsi, hakim korupsi ya memang begitu saja. Jadi terakhir-terakhir ini baru didengungkan istilah oknum begitu ya. Jadi ini sebenarnya pertikaian antara Profesor Denny Indrayana selaku selaku pegiat anti korupsi ya, dan kemudian juga dengan oknum advokat tertentu ya. Jadi tidak ditujukan kepada keseluruhan advokat ya. Perkaranya sangat menarik ya, bagaimana sebetulnya perbuatan melawan hukumnya dari gugatan advokat ini. Selanjutnya ini ya, ini adalah skum surat kuasa untuk membayar ya. Nama banyaknya uang waktu itu adalah Rp1.016.000 ya. Tertanggalnya adalah 13 September 2012 ya. Ini skum namanya. Jadi kalau kita mengajukan gugatan itu kita harus membayar skum ini ya, surat kuasa untuk membayar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemudian lunas ya. Lunas. Kemudian ini saya peroleh sumbernya sebelah kanan ini ya. Saya menghargai sumbernya, mengalih wujudkan dalam media data digital oleh ini ya. Saya menghargai sumbernya. Kemudian karena ini kita gunakan untuk pembelajaran ya. Nah ini gugatannya ya. Gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Denny Indrayana. Ngomong-ngomong sebetulnya pada saat saya kuliah ya, waktu pada Denny Indrayana ini satu daerah dengan saya ya. Dia sama-sama kelahiran Kota Baru, Kalimantan Selatan. Kemudian sama-sama juga darah Banjar ya, orang Banjar. Orang Banjar ya, Kalimantan Selatan. Saya juga adalah murid beliau sebetulnya pada waktu setelah beliau menyelesaikan S3 di Universitas Melbourne, beliau kembali ke Yogyakarta ya sebagai akademisi. Saya juga waktu itu mata kuliahnya adalah hukum tata negara, diampu oleh beliau ya. Jadi saya juga adalah murid beliau sebetulnya untuk mata kuliah hukum tata negara ya. Ini Jakarta 13 September 2012 ya. Ini untuk pembelajaran ya.
Kemudian kepada yang terhormatnya adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oke, Jalan Ampera Raya nomor 133 Ragunan Jakarta Selatan 12550 ya, ini kode pos ya. Oke, ini format gugatan ya. Kemudian perihal gugatan perbuatan melawan hukum, cukup begitu saja, gugatan perbuatan melawan hukum. Kemudian ini para pihak penggugatnya adalah advokat semua ya. Itu stempel ya, telah didaftarkan, itu bukti telah didaftarkan di bawah daftar nomor 514 garis miring PDTG garis miring 2012 garis miring Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jakarta Selatan ya, dulu saya sering di sana ya. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, satu advokat ya, Robaga ya, dua Sarah Serena advokat juga, ketiga adalah ini 4, 5, 6, 7, 8. Dan 8 ini kok ada pakai tulis tangan, itu boleh ya, boleh. Itu mau ikut nih gitu. Ya udah di renvo atau ternyata ketinggalan gitu. Penggugat nomor 8 ya udah ditulis tangan. Kemudian di paraf di sebelah kanannya tandanya adalah renvo. Itu juga lembarannya juga di renvo, di paraf ya. Artinya adalah menyatakan ini benar gitu. Ini telah sesuai dengan permohonannya. Oke, selanjutnya ini nomor 9, ini selanjutnya juga nomor 10 ya. Oke, itu juga coba lihat ada hasil tantangan. Untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai para penggugat ya. Oke, para penggugat, dengan ini para penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Profesor Dr. Denny Indrayana SH ya. Pekerjaan beliau adalah Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Alamatnya adalah alamat di Jakarta Selatan ya, makanya pengadilannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oke, tentang kewenangan pengadilan ya, kompetensi atau kewenangan pengadilan. Adapun alasan-alasan, dalil-dalil dan alasan yuridis para penggugat dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini terhadap tergugat adalah sebagai berikut ya. Satu, dalam pokok perkara. Nah, ini hubungan hukum nih, hubungan hukum antara penggugat dengan para penggugat dengan tergugat ya. Kedudukan dan kepentingan hukum para penggugat selaku advokat ya. Satu, bahwa para penggugat baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama di dalam gugatan ini adalah orang-orang yang berkedudukan dan menjalankan profesi advokat ya. Jadi advokatnya adalah advokat pradi ya. Saya juga adalah advokat pradi yang dapat dibuktikan dari kartu tanda pengenal advokat ya, KTP. Dulu advokat pradi kita ini sangat-sangat susah ya. Jadi zaman para penggugat ini untuk menjadi advokat tuh sangat susah ya. Oke. Kemudian selanjutnya bukti P1 ya sampai dengan bukti P10. Jadi udah bukti langsung di sini, sangat meyakinkan ya, bukti P1 sampai dengan bukti P10. Kemudian pada nomor 2-nya bahwa alasannya nih, alasan gugatan para penggugat terhadap tergugat adalah perbuatan berupa menyampaikan pernyataan yang ditulis tergugat dilakukan sekitar 18 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2012 melalui akun miliknya jaringan sosial ya, social network yang dikenal dengan nama Twitter, jadi di Twitter ya, yang secara nyata telah dilakukan secara menghukum oleh tergugat dengan mencemarkan nama baik profesi advokat. Jadi mencemarkan nama baik profesi advokat melalui Twitter ya, media sosial. Bukti adalah P11. Oke, kemudian yang ketiga ini diuraikan tentang medsos tergugat ya. Medsos tergugat ini pada saat itu sudah memiliki kurang lebih 98.725 followers ya, jadi pengikutnya 98.000. Oke ya, jadi ini besar ya gitu, jumlahnya besar, wow. Kemudian nomor 4 itu adalah komentar atau tulisan yang secara khusus telah dinyatakan oleh tergugat melalui akun Twitternya yang terbukti mencemarkan nama baik profesi advokat ya, hingga merugikan para penggugat. Jadi itu dia, merugikan para penggugat ya. Oke, selanjutnya ini advokat di mata masyarakat antara lain adalah sebagai kutipan tweet dari tergugat sebagai berikut ya. Jadi Twitter beliau ini tweetannya pada tanggal 18 Agustus 2012 tergugat menulis, tidak sulit identifikasi advokat kotor yang hanya jagoan bayar hakim ya. Advokat koruptor adalah koruptor menerima bayaran dari hasil korupsi ya. Jadi itu sebetulnya yang digeneralkan ya oleh dikutip secara
parsial ya, secara bagian demi bagian ya, secara parsial. Advokat koruptor adalah koruptor penerima bayaran dari hasil korupsi ya. Jadi sebenarnya itu yang mengganggu ya ketertiban profesi ya, kami sebagai profesi advokat sebetulnya, sehingga dapat diperoleh pemahaman bahwa yang sesat oleh masyarakat awam ya. Ini sebenarnya masyarakat awam, kalau advokat sih paham aja ya. Yang bertindak sebagai penasihat hukum dari tersangka, terdakwa, terpidana tindak korupsi adalah koruptor juga sebetulnya. Itu jangan sampai rancu seperti itu ya, jadi jangan sampai ada salah paham pengertian di masyarakat ya. Karena advokat tersebut akan dan pasti adalah penerima pembayaran jasanya dari hasil tindak pidana korupsi. Jadi itu yang mengeneralisir ya, generalisir. Oke, B, pada tanggal 19 Agustus 2012 tergugat menulis sekali lagi, advokat korup adalah koruptor itu sendiri yang membela membabi buta yang tanpa malu terima bayaran uang hasil korupsi. Sekian ya, jadi itu last ini ya, tweet terakhir ya, sekian sekali lagi, sehingga dapat diperoleh pemahaman dan pengertian yang sesat oleh masyarakat awam bahwa advokat yang bertindak sebagai nasihat hukum dari tersangka, terdakwa, terpidana tindak pidana korupsi adalah profesi yang selalu membela kliennya dengan membabi buta. Itu yang tidak diinginkan oleh para penggugat ya, sesama profesi advokat. Oke, buktinya adalah P11 ya. Kemudian nomor 5 sendiri, tergugat ini saya sangat disayangkan oleh para penggugat ya. Jadi penyelenggara negara di bidang hukum dan hak asasi manusia, kewajibannya memberikan pencerahan dan penjelasan yang benar kepada masyarakat atas profesi advokat berdasarkan undang-undang advokat ya. Oke, sebagai suatu profesi yang bertugas untuk dapat bertindak sebagai penasihat hukum yang berfungsi membantu hakim menemukan dan menegakkan keadilan di dalam suatu peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai hukum acara yang berlaku ya. Perbuatan tergugat justru berkebalikan dengan sikap yang patut dalam kedudukan sebagai penyelenggara negara ya, adalah sikap yang melecehkan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia. Oke, selanjutnya ini sangat disayangkan juga nih oleh para penggugat bahwa tergugat ini kan adalah seorang sarjana hukum ya, adalah seorang profesor ya dalam bidang hukum, sepatutnya sangat memahami bahwa tulisannya, komentarnya tersebut sangat bertentangan dengan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Advokat ya, yang menegaskan bahwa advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat. Jadi advokat tidak identik seperti itu ya. Kemudian bahwa sebagaimana para penggugat uraikan di atas, dengan demikian tergugat dalam kedudukannya selaku pribadi yang berkedudukan sebagai penyelenggara negara ya, Wakil Menteri Hukum dan HAM telah melakukan perbuatan non hukum terhadap para penggugat dengan cara menyampaikan tulisannya, komentarnya kepada masyarakat yang merusak citra profesi advokat ya. Profesi advokat sendiri dalam undang-undang advokat itu dikenal dengan istilah officium nobile ya, nobile. Maksudnya nobil karena bahasa Latin ya. Jadi adalah profesi yang terhormat ya. Kemudian jadi perbuatan tersebut sungguh-sungguh telah merusak nama baik para penggugat ya, dalam kedudukannya sebagai advokat di mata masyarakat ya. Kemudian nomor 7 nih, biasa nih bahwa diuraikan pada butir 1 sampai dengan butir 6, maka sesuai dengan temuan dan pengamatan para penggugat ya. Tulisan komentar tergugat melalui akun Twitter Akwo juga telah menimbulkan keresahan pada banyak advokat di Indonesia. Jadi advokat di Indonesia ini resah ya. Sekali lagi pada saat era itu ya, menjadi advokat itu sangat susah ya. Sangat susah. Persyaratannya itu sangat ketat. Ini hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan keberatan telah disampaikan para advokat di Indonesia yang menjadi anggota-anggota dari Pradi ya, melalui akun Twitternya. Oke, ini keberatan dari anggota Pradi yang lain ini. Nomor 8 itu misalnya Hotman Paris ajak komunitas advokat gugat Denny Indrayana tanggal 23 Agustus 2012 ya, Hotman Paris. Kemudian B, artikel tertanggal 24 Agustus 2012 dengan judul sindir di Twitter Denny Indrayana dilaporkan sekaligus polisi, bahkan dilaporkan ya sekaligus ke polisi nih. Kemudian artikel tertanggal 24 Agustus 2012 dengan judul dilaporkan ke polisi Denny siap hadapi. D itu Pradi akan bahas pernyataan Denny soal koruptor ya. E itu adalah Denny Indrayana terlalu boros bicara. Kemudian F itu adalah ini lihat tweet lengkap Denny Indrayana soal advokat korup ya. Kemudian G itu adalah kasus
korup, polisi panggil sekaligus. Nah inilah yang bisa kita pelajari ya. Oke, kita ketemu lagi pada video bagian 2 ya. Video bagian 2 kita ketemu lagi untuk membahas dan menyelesaikan kasus ini ya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.